Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Radit Almasyah dari kelas 10 E8. Kali ini saya akan menceritakan tentang tokoh inspiratif yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Bapak Basrizal Koto yang akrab kita panggil dengan Basko. Haji Basrizal Koto atau yang akrab dipanggil Basko lahir pada 11 Oktober tahun 1959 di Kampung Ladang, Pariaman, Sumatera Barat. Masa kecilnya bukanlah sebuah kenangan indah, melainkan sebuah perjuangan untuk bertahan hidup. Ayahnya, Ali Akbar, hanya seorang buruh tani, sementara ibunya, Janinar, adalah seorang ibu rumah tangga yang harus berjuang memberi makan anak-anaknya di tengah keterbatasan. Keluarga Basko hidup dalam kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Mereka seringkali hanya makan sekali sehari, bahkan kadang tidak makan sama sekali. Kondisi ini membuat Basko harus menelan kenyataan pahit. Ia terpaksa putus sekolah saat baru duduk di bangku kelas 5 SD. Keputusan itu bukan karena ia tak cerdas, melainkan karena ia tidak tega melihat air mata ibunya yang terus mengalir karena tidak mampu membiayai sekolah dan kebutuhan hidup. Dengan tekad yang membara, ia meminta restu ibunya untuk pergi merantau, berjanji untuk mengubah nasib keluarga agar tidak lagi dihina karena kemiskinan. Perjalanan menuju puncak kekayaan, langkah pertama Basko dimulai di Pekanbaru, Riau. Di sana ia memulai hidup dari titik yang paling rendah. Ia menjadi kernet angkot, lalu ia naik kelas menjadi supir. Pekerjaan apapun akan ia lakukan, menjadi tukang jahit, pedagang kaki lima, hingga menggelar motor. Masalah terbesar yang dihadapinya. Namun, Basko memiliki insting bisnis yang sangat tajam dan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Ia percaya bahwa dalam bisnis, mulut dan janji yang ditepati adalah modal yang jauh lebih berharga daripada uang. Transisi dari hidup pas-pasan menuju kekayaan dimulai ketika ia masuk ke dunia makelar mobil dan properti. Dengan kejujurannya, ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari pengusaha-pengusaha besar. Setiap keuntungan yang dia dapat, tidak ia hamburkan, tapi ia putar kembali menjadi modal. Ia mulai membeli tanah, membangun ruko, dan masuk ke bisnis konstruksi. Saat ia memutuskan untuk masuk ke industri media dan perhotelan, banyak orang mencibir bagaimana mungkin orang yang tidak tamat SD bisa mengelola koran dan hotel berbintang. Katanya, tekanan sosial dan keraguan dari kalangan intelektual menjadi makanan sehari-harinya. Namun, Basko menjawab tantangan itu dengan strategi yang cerdik. Ia merekrut tenaga ahli, manajer profesional, dan jurnalis senior untuk menjalankan teknis perusahaan. Sementara ia sendiri fokus pada visi besar dan lobi bisnis. Kesuksesannya meledak melalui Basko Group. Ia berhasil mendirikan Basko Grand Mall, yaitu pusat perbelanjaan pertama di Padang, dan Premier Basko Hotel. Tidak berhenti di sana, ia mengepakkan sayap ke industri media dengan menghidupkan kembali Harian Haluan, koran tertua di Sumatera Barat, serta mendirikan jaringan media di Riau dan Kepulauan Riau. Kekayaannya semakin berlipat ganda saat ia menambah ke sektor pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, dan jasa transportasi. Dari seorang anak yang dulu sering menahan lapar, Basko berhasil membangun imperium bisnis yang memperkerjakan ribuan orang. Reorientasi kisah Haji Basrizal Koto adalah personifikasi dari pepatah, yaitu hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak datang dari ijazah yang berderet, melainkan dari kombinasi antara kerja keras yang melampaui batas, keberanian mengambil resiko, dan yang paling utama adalah menjaga kepercayaan orang lain. Meskipun ia telah bergelimang harta dengan gaya hidup yang jauh berbeda dari masa kecilnya, ia tidak melupakan akarnya. Ia aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti Ikatan Keluarga Minang, IKM, dan terus menginspirasi generasi muda bahwa kemiskinan hanyalah kondisi sementara, bukan vonis mati. Reorientasi hidupnya mengajarkan kita bahwa titik awal seorang tidak menentukan titik akhirnya.
Seorang kelner angkot pun bisa menjadi pemilik hotel mewah jika ia memiliki mentalitas seorang pejuang. Itu saja biografi dari Haji Basri Zalkoto yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.